selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan Anda semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkat. Ya, amin. Ya. Doa yang baik-baik supaya Anda juga baik, saya juga ikut baik begitu ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan suatu pembicara yang sangat luar biasa. Saya ini boleh dibilang ini kakak seperguruan saya, guru saya juga ini kalau boleh dibilang. Jadi kalau soal belajar tentang bagaimana memberdayakan manusia, ini orang yang tidak salah lah ya. Jadi orang yang tidak salah gitu ya. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini pengalaman sangat panjang di dunia pengembangan manusia ya, HR ya, Human Resource, dari grup modern, kemudian divisi Agung Podomoro, kemudian di Bumi Serpong Damai, sampai kurang lebih sudah melayani 60 perusahaan. Tapi beliau ini memang orangnya humble gitu. Jadi saya minta CV-nya nggak pernah dikasih yang lengkap gitu ya. Jadi beliau nggak mau diekspos terlalu jauh, katanya cukuplah sudah pengalaman kerja. Jadi itulah. Nah, hari ini saya panggilkan Bapak Setia Wijaya. Selamat malam Pak Setia. Malam, Pak Hari, malam. Sehat-sehat Pak? Sehat Pak Hari. Ya, nih, terima kasih. Ya, sama-sama kita yang terima kasih nih, karena Pak Setia akan mencoba untuk berbagi buat supaya bisa menginspirasi dan bisa buat kita untuk punya motivasi maju seperti Pak Setia begitu. Ya, baik, siap. Jadi sebelum saya mulai, mungkin cerita sedikit dulu barangkali ya Pak, dari masa Bapak apakah orang dari Jakarta lahir kah, atau dari pendatang kah yang masuk di ibu kota ini mengadu nasib dan sampai bisa membangun banyak perusahaan-perusahaan besar sehingga jadi bagus dan akhirnya sekarang menjadi seorang konsultan ya, konsultan HRD khusus spesial untuk pengembangan sumber daya manusia. Gimana Pak? Cerita sedikit biar teman-teman tahu nih. Intermezzo dulu ya, sedikit dulu ya. Setelah itu nanti baru nanti saya saya sharing apa adanya, sharing secara bebas saja ya Pak Hari ya. Ini sekilas. Tapi sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Pak Hari, kepada Pak Teguh Taslim tentunya, dan kepada semua pengurus Gema Kebijaksanaan, sebuah acara yang saya bangga sekali. Saya menaruh hormat kepada pengurus ini Gema Kebijaksanaan yang ternyata tujuan diadakannya acara ini menurut saya sungguh mulia, yaitu memberikan satu harapan, memberikan satu keyakinan, memberikan satu kebahagiaan dan semangat kepada para pendengar ya dalam melangkah hidupnya sehari-hari ya. Nah, jadi mengenai latar belakang, saya lahir di Medan Pak Hari, Medan Lang, itu Medan Lang. Ya. Iya. Makan di sana. Enak ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut sharing ya. Izin ya Pak Hari, izin ya. Izin semuanya baik. Saya mengawali dengan sebuah cerita nih Pak Hari, sebuah cerita. Ini pengalaman karena selama 40 menit saya akan banyak mohon izin nih Pak Hari, Pak Ibu Bapak, saya akan banyak cerita. Mudah-mudahan 40 menit ini bisa optimal, bisa lengkap nih ya. Oke, saya bulan yang lalu saya diundang ke Medan, ke Medan ya Pak ya. Ke Medan, dan saya ada mendapat kesempatan dari seorang pengusaha yaitu Bapak Galung Budyo. Beliau seorang pengusaha besar di Indonesia dan beliau mengundang juga teman-temannya untuk berkumpul untuk kita sharing Pak. Di situ saya katakan bahwa ada 6 sumber Bapak Ibu, ada 6 sumber di mana kami bisa melayani perusahaan-perusahaan yang saat ini di bulan Juli kemarin sudah 60 dan di bulan Agustus ini tambah lagi 3 perusahaan nih Bapak Ibu, tambah 3 perusahaan lagi. Di situ saya katakan bahwa pada saya itu 5 sumber di mana kami bisa mendapatkan perusahaan. Yang pertama itu adalah dari teman pertama dari Hopeng ya.
Kemudian yang kedua, dari referensi owner ke owner. Itu. Nomor 3, dari referensi dari keluarga. Keempat, dari seminar yang kami lakukan, ya sehingga kami bisa mendapatkan perusahaan. Kemudian kelima, kami katakan di dalam pertemuan itu, kami katakan dari atas nih, dari atas, dari alam semesta, tiba-tiba kami diteleponin, Setia, kami perusahaan ini kami butuh konsultan HRD. Nah, itu artinya dari atas itu. Nah, itu itu. Nah, itu. Nah, kemudian saya tambahin lagi, ternyata ada yang nomor 6 nih. Hari ini saya menyadari ada nomor 6, yaitu datang dari mantan bawahan. Jadi mantan bawahan udah pindah perusahaan, dia memberikan pekerjaan, dia memberikan tugas kepada kami. Nah, pada saat itu Pak Galuh mengatakan bahwa semua itu tidak terlepas yang namanya reputasi. Reputasi, Pak. Saya merenung bahwa ternyata reputasi yang kami bangun selama 30 tahun ya Pak, selama 30 tahun itu merupakan satu perjuangan yang sudah mencerminkan prestasi kami, mencerminkan karakter kami, dan tentunya mencerminkan hoki yang kami miliki nih ya. Nah, itu sekilas pengalaman Pak. Kemudian tadi lanjut Pak ya, kira-kira 35 tahun yang lalu Bapak Ibu, hidup ini seperti bayangan, hidup ini seperti mimpi, cepat sekali, cepat sekali. Tahu-tahu saya ajak Bapak Ibu kembali ke masa lalu 35 tahun yang lalu, Pak. Saat itu kami lulus SMA tahun 1987, di usia 17 tahun kami sudah lulus SMA, Pak. Lulus SMA. Pada saat itu lulus SMA kami memilih, Pak, kami memilih jurusan psikologi. Psikologi kami memilih jurusan psikologi. Orang tua bingung, ngapain lu belajar psikologi? Itu apaan? Sekolah apaan itu? Gitu. Nah, ternyata saya baru sadar ya bahwa dulu memang cita-cita mau jadi, wah banyak sekali cita-cita dulu. Mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, ya. Dan itu semua ada di dalam dunia psikologi yang sekarang ini kami geluti, Pak. Nah, lulus SMA kami belajar psikologi di Jakarta, kami udah pindah ke Jakarta, kami lulus tahun saya juga jadi lupa nih ya, 1992 ya, 1992 kami lulus. Pada saat itu kami belajar psikologi 6 tahun, yang sekarang ini kalau jumlah SKS itu 160 SKS, Pak. Jadi kira-kira sudah S2 lah itu ya, tapi ya sudah kami diuji sama Unpad, UI, dan kami bisa lulus. Kemudian Pak, kami lanjut lagi pada saat kami kerja, kami lanjut lagi kuliah di Prasetya Mulia, Pak. Tahun 98, 6 tahun setelah kami lulus psikologi, kami belajar lagi ilmu manajemen di Prasetya Mulia. Nah, selama 2 tahun, menyelesaikan pendidikan CBM, Pak. Nah, itu pendidikan formal yang kami gelutin, Pak. Kalau pendidikan non formal ini ya tentu kami terus belajar sama siapa aja sampai hari ini ya. Kami terus belajar nih ya. Nah, mengenai pengalaman kerja yang Pak Hari tadi sebutkan nih Pak, kami sejak SMA kelas 2 kami sudah bekerja, Pak. Bermacam-macam pekerjaan sudah kami lakonin, Pak. Pernah jadi jualan apa? Jualan apa aja kami pernah, ini jadi sales, kami pernah jadi pemain gitar, kemudian kami juga pernah jadi kepala pembukuan. Wah, macam-macam. Kami pernah juga antar barang ke toko-toko, nagih segala macam. Nah, begitu lulus, kami bersyukur kami mendapat pekerjaan di dunia HRD, yaitu pertama kali di Duta Pertiwi, Pak. Perusahaan Duta Pertiwi itu Sinarmas Group punya, ya. 1 tahun jadi staff, tahun kedua naik promosi jadi supervisor. Tahun ketiga, di usia saya yang usia 25 tahun, saya bersyukur sekali dipercaya menjadi manajer di perusahaannya Bapak Siwi Honoris, yaitu Grup Modern Divisi Manufaktur selama 9 tahun, Pak. Kemudian, Pak, kemudian di usia saya yang 32, saya dipercayai menjadi Direktur HRD di Grup Agung Podomoro, salah satu karir yang tentu satu kebanggaan bagi saya pribadi, Pak. Nah, itu 32 tahun sudah jadi direktur, kemudian 6 tahun bekerja di Agung Podomoro, kami pindah lagi ke Sinarmas lagi,
Dulu kami masuk jadi staf, kami balik lagi jadi direksi selama 2 tahun. Nah, kemudian sejak 2011 sampai sekarang kami melayani ke perusahaan-perusahaan jasa manajemen HRD. Di dalam salah satu acara, Pak, salah satu acara itu kami salah satu pelatihan, kami pernah ditanya sama satu peserta, apa tipsnya, Pak? Apa tipsnya sehingga kami bisa mempunyai karir ya yang begitu ya baik ya gitu ya. Lalu dengan humble, dengan rendah hati kami katakan, ini tipsnya nih Bapak Ibu, ini tipsnya. Ini tipsnya yang mau saya sharing nih Pak Hari. Ya. Kami menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada ilmu tentunya ya Pak. Ada ilmu, ada jam terbang, ada karakter, dan ada kebaikan, Pak. Ada kebaikan. Kami senang belajar, Pak. Kami senang belajar. Kami belajar banyak sekali. Sampai sekarang kami belajar. Dan ini membuat kami menjadi orang yang, maaf, bisa punya multi knowledge, multi skill, ya, multitasking, dan akhirnya ya multi company yang kami layani. Nah, itu menurut saya ilmu itu penting sekali ya. Kami belajar banyak, kami belajar psikologi, kami belajar manajemen, kami belajar finance. Nah, itu kami belajar, Pak. Kemudian yang namanya jam terbang itu tentunya pengalaman-pengalaman, ya kesulitan-kesulitan di lapangan kami hadapi. Pengalaman hanya bisa kita tempuh kalau kita menghadapi kesulitan, Pak. Maka saya selalu bilang sama semua orang, jangan takut yang namanya kesulitan. Jangan pernah takut yang namanya kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu kami juga punya yang namanya karakter. Karakter, Pak. Dulu kami punya karakter yang paling menonjol itu adalah ulet, Pak. Saya menyadari, Pak, bahwa dalam diri saya itu, saya bukan orang pintar, Pak Hari. Saya bukan orang pintar. Tapi saya ini orang ulet, Pak. Bayangin aja, Pak, salah satu contoh Pak Ulet, kalau kerja selalu pulang malam. Selalu belajar terus ya, sambil kerja. Kemudian ketika ada kesempatan sekolah, bayangin aja Pak Hari, rumah waktu itu di Jakarta Barat, kerja di Jakarta Timur, sekolah di Prasetya Mulia di Jakarta Selatan, Jakarta Barat ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, tiap pulang selama 2 tahun kami jalani sampai jam 10 malam kami jalanin Pak itu. Nah, di situ kami menyadari bahwa ada keuletan dalam diri kami. Nah, sekarang karakter yang kami masukkan itu kami terjemahkan menjadi Ci, Pak. Ci yaitu kreatif, ya, kreatif. Kemudian ada humble, kemudian ada integrity. Nah, kami jelasin sedikit ya, Pak ya. Baik. Nah, jadi tips sukses ini menurut saya tips sukses ini ya, sebelum saya jelasin lebih lanjut, Pak, izinkan saya sharing sebuah cerita. Saya suka cerita ya, Pak, ya, cerita. Yaitu ini ada manusia yang mau jadi dewa, Pak. Nah, ceritanya ini ada manusia mau jadi dewa nih. Lalu dia datangi orang bijaksana. Si manusia ini bilang, wahai orang bijaksana, gimana caranya supaya saya mau jadi dewa nih? Karena dewa kan bisa terbang, bisa hilang segala macam nih. Lalu orang bijaksana ini bilang, manusia, kalau kamu mau jadi dewa, itu syaratnya itu nggak gampang loh, banyak sekali. Ya, kamu harus melalui pengorbanan, rambut kamu harus dicabut, bulu kamu harus dicabut, dan itu sakit sekali. Itu sakit sekali. Lalu si manusia ini yang udah ngebet mau jadi dewa, udah ngebet nih, ya udah apapun yang orang bijaksana ngomong, apapun saya turutin aja. Ya udah besok aja kamu datang, kata orang bijaksana. Besok hari si orang bijaksana ini mau cabut si bulu dari manusia itu, si manusia itu sudah marah, sudah nggak senang. Ya, belum lagi disuruh belajar nggak mau, ada kemalasan segala macam. Ya, lalu si orang bijaksana itu bilang, kamu mau jadi dewa, kamu nggak mau dicabut aja, kamu sakit. Ya, nah bagaimana kamu bisa jadi dewa? Itu cerita satu ya Pak. Itu satu. Cerita yang kedua, saya suka cerita ini Pak, yaitu kura-kura punya sahabat burung Pak. Si kura-kura ini suatu hari dia ini minta sahabatnya kura-kura, dia mau pindah dari tempat sekarang ke tempat seberang nih Pak. Karena tempat sekarang ini sudah nggak enak. Lalu temannya si burung itu bilang, kura-kura, besok pagi saya bawa kamu terbang ya. Tapi caranya adalah ini ada tongkat nih. Ini ada tongkat, mulut kamu
kamu gigit tongkat itu, dan saya akan bawa kamu terbang nih. Dan selama terbang, kamu nggak boleh buka mulut nih. Nggak boleh buka mulut. Karena kalau kamu buka mulut, pasti jatuh. Gitu ya. Nah, besok pagi mereka terbang nih. Si burung bawa temannya nih, si kura-kura terbang. Begitu lewat di satu lapangan, si ada yang ngomong, wah, itu kura-kura ganteng sekali, gagah sekali. Oh, nah si kura-kura merasa senang. Tiba-tiba ada yang teriak nih, Pak. Bu, wah ini apaan nih? Ini kok kura-kura jelek banget. Ini jelek banget nih. Wah, si kura-kura merasa mau marah nih, mau marah. Tapi dia ingat nggak boleh buka mulut. Tiba-tiba ada anak kecil teriak, ini kura-kura apaan? Seperti tai kerbau yang lagi terbang. Seperti tai kerbau yang lagi terbang nih. Nah, Ya. lalu lah si kura-kura ini nggak tahan nih, nggak tahan. Lalu dia buka mulut, akhirnya dia jatuh. Cerita pertama itu, Bapak Ibu, kita harus punya semangat, kita harus punya ilmu, dan kita harus punya jam terbang, kita harus punya karakter, dan itu adalah wujud pengorbanan, wujud semangat yang kita tuangkan. Tips suksesnya itu, Pak. Ya, Oh, nah kreativitas, Pak. Kreativitas itu simple, Pak. Orang lain bikin apa, kita amati, kita modifikasi. Kreativitas itu adalah apa? Kita selalu memberikan lebih, kita selalu memberikan lebih kepada orang lain. Ya, itu adalah tips bagaimana kami menggunakan karakter ini dalam berperan sebagai konsultan HRD, Pak. Kami selalu customize, Pak. Kami selalu customize program-program di perusahaan-perusahaan. Program-program, oh kami lihat, oh ini kebutuhan apa? Contoh misalnya ya, saya kira Pak Hari kita boleh suatu ketika kita boleh bikin Pak program-program untuk karyawan yang sudah di atas 50 tahun di sebuah perusahaan Pak, yang sudah menjelang pensiun Pak. Itu bisa laku tuh, saya kira itu laku Pak. Orang bilang sekarang nih, wah lagi sepi. Pak, saya ketemu dua company Pak. Saya ketemu ya. dua company, yang satu perusahaan developer Greenwood nih, Greenwood yang mau menggunakan jasa kami, mereka berkembang, Pak. Ada lagi teman saya namanya Bapak Henry Lukito, dia mau berkembangin apartemen di Cikarang, Pak. Nah itu kreativitas mereka nggak pernah berhenti. Ada lagi teman saya, Pak, bikin sekolah suster, suster Pak, bikin sekolah suster. Kemudian ada, wah banyak sekali teman-teman. Intinya apa kreativitas, Pak? Kita harus bergaul sama orang-orang yang semangat, yang kreatif, maka kita juga bisa optimis, Pak. Itu kreatif ya, Pak ya. Betul. Kemudian humble, Pak. Kemudian Tambah. humble itu rendah hati, Pak ya. Humble itu rendah hati. Kami menempatkan diri kita ini junior, Pak. Kami selalu menganggap orang lain itu senior. Ya, kami selalu oke, terhadap owner pun kami selalu memberikan, oh owner kamu ada lebih tahu dari kami, ya. Owner adalah guru kami. Kami menempatkan diri kami itu adalah junior lah. Kami selalu mengatakan itu humble, Pak. Kami banyak ketemu pengusaha-pengusaha yang humble, Pak. Dan nggak heran, Pak. Pengusaha yang humble, owner yang humble, karyawannya betah, Pak. Karyawannya betah, Pak. Itu, Ya. itu, itu. Tapi kalau misalnya atasannya yang nggak humble, atasannya kasar, atasan yang suka bullying bawahan, yang suka ngomong kasar, suka bullying bawahan. Nah, itu kesempatan bagi kita di Pak Hari sebagai konsultan HRD untuk melakukan perbaikan nih, Pak. Nah, Hmm. tadi mengenai humble, Pak ya, saya terkesan sekali dengan seorang teman, seorang pengusaha yang hebat sekali di Batam, Pak. Pak Tommy namanya. Saya Hmm. kagum sekali sama beliau. Beliau seorang pengusaha yang besar sekali di Batam. Suatu ketika saya tanya Pak Tommy, Bapak ini seorang pengusaha, ya. Saya lihat, saya kalau ngomong sama Bapak nyaman sekali. Bapak ini humble sekali sebagai pengusaha yang terkenal. Apa sih Pak yang menyebabkan Bapak bisa begitu humble? Lalu dia jawab begini, Pak Hari. Dia jawab begini, Pak Setia, tidak ada sesuatu dalam diri saya yang pantas ditinggikan. Tidak ada sesuatu dalam diri saya yang pantas ditinggikan. Wow, itu adalah hamba. Rendah hati dalam prakteknya adalah kalau sebagai karyawan, kita sebagai atasan, kita bukan hanya mau mendengar dan belajar dari owner, tapi juga kita bisa belajar dari bawahan kita, dari rekan kerja kita, Pak. Nah, itu adalah wujud dari rasa hamba. Kemudian ada lagi yang namanya integriti, Pak. Integriti itu zaman sekarang, Pak Hari, Bapak Ibu, zaman sekarang itu jangan pernah mau menipu orang, Pak. Jangan Ya. pernah mau menipu orang. Itu adalah satu, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh. Kita harus ngomong jujur apa adanya. Saya kalau misalnya ketemu owner, kalau saya memang harus ngomong jujur, saya akan ngomong jujur nih, Pak. Contoh Ya. ya, Pak ya.
Setia cariin saya manajer nih, manajer level misalnya, gajinya 6 juta misalnya Jakarta. Ya nggak ada Pak, mana ada yang begitu. Nah itu kan adalah contoh integriti Pak. Contoh lagi Pak, Ya. Setia, lu bisa bikin nggak? Lu bisa ubah karakter orang nggak? Saya bilang nggak bisa Pak. Saya nggak sanggup mengubah karakter orang. Karakter orang itu nggak bisa diubah. Lebih gampang mengubah, lebih gampang menggeser gunung Pak daripada mengubah karakter manusia, karakter orang. Tapi saya bilang Pak, tapi menyatukan karakter karyawan di satu perusahaan, ketika karyawan itu ada di perusahaan dan karakternya sama, karakternya seirama, karakternya sinergi, saya bisa. Dan itulah program corporate culture Pak. Itulah corporate culture. Nah, oke. Kemudian Pak, ada 3 ini. Saya pernah ditanya seorang manajer senior, Setia, selalu kita mendengar nih, harus punya knowledge, harus punya skill, harus punya attitude. Tapi kenapa ada orang yang cepat sekali maju dan segala macam nih? Saya lalu katakan, jangan lupa yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah kindness. Nomor 4 itu adalah kebaikan, Pak. Ya. Seorang pilot menerbangkan pesawat, Pak. Pilot itu adalah diri kita sebagai profesional. Pesawat itu adalah karir kita, Pak. Pesawat itu adalah karir kita dan duniawi, Pak, karir kita. Karir kita itu bisa shoes atau apa itu. Kalau pesawat itu, pilot itu bisa menerbangkan pesawat itu, kalau apa? Kan ada mesinnya, Pak ya. Ada mesinnya yang bisa mendorong dia. Coba aja, Pak, kalau misalnya pesawat itu mesinnya rontok misalnya. Bagaimana bisa? Nah, mesin itu adalah kebaikan kita, Pak. Kebaikan kita, Pak. Pak Hari, Bapak Ibu. Saya suka merenung, Pak. Saya suka merenung. Saya bisa jadi manajer di usia 25 tahun. Karena apa? Karena kebaikan yang saya lakukan, Pak. Pada saat itu saya aktif di Wihara Mahawilagraha, Pak. Saya aktif Wihara Lodan jadi pengurus. Selama 7 tahun saya jadi pengurus. Maka ketika saya melamar di Modern Group, pada saat itu Pak diterima oleh Pak Siwi honoris. Pak Siwi, jangan-jangan nih Pak Siwi, oh ini gua udah kenal nih, ini aktivis di Wihara Mahawilagraha nih. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, saya ingat Pak, kadang-kadang saya suka senyum-senyum Pak. Saya bisa dipercaya jadi umur 32 jadi direktur di Agung Podomoro. Itu satu lompatan karir, Pak. Itu satu lompatan karir bagi saya yang menurut saya sangat berarti. Kenapa? Karena saya aktif, Pak. Apa maksudnya apa, Pak Hari? Saya aktif di dalam, saya suka aktif seperti Pak Hari ya. Sharing Setia, sharing di Wihara. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya berkali-kali nih sharing di Setia, di mana duduk di depan saya itu adalah orang besar, ownernya Agung Podomoro, yaitu Bapak Trihatma Kusuma Haliman, Pak. Jadi saya, jadi saya sharing, berkali. Pada saat itu kan saya nggak kenal, Pak. Saya nggak kenal beliau itu adalah orang hebat, toh. Ya udah saya ngomong aja di depan saya ada beliau nih. Nah, begitu saya dikenalin sama direkturnya Agung Podomoro, ini Setia. Nah, begitu saya ketemu beliau Pak di apartemen Menteng Pak, ijazah setumpuk, semua setumpuk, nggak dilihat sama beliau. Gua udah kenal lu Setia, kita ngobrol, kamu kapan mau masuk kita ngobrol aja. Nah itu bukankah itu yang namanya kebaikan Pak? Bukankah itu namanya kebaikan? Oke, sekarang saya tambah sedikit ya Pak ya, sanggup sedikit ya, poin lagi. Nah, lalu sekarang kerjaan kamu apa sebenarnya sebagai konsultan HRD? Intinya cuma 4 Pak. Kerjaan saya cuma 4 Pak. Satu, datang ke perusahaan, tanya ownernya, karyawannya udah cukup belum? Karyawannya udah kurang atau lebih? Kalau kurang harus tambah, kalau lebih harus dikurangi. Itu satu. Kemudian kedua, karyawannya punya kemampuan nggak? Punya attitude nggak? Itu nomor 2 nih. Maka muncul yang namanya training. Ya, training yang bersifat teknik, training yang bersifat human skill nih. Ini Pak Hari jagonya nih ya. Kemudian yang ketiga, ketika udah masuk karyawannya itu perform nggak? Karyawan perform atau tidak perform harus ada komunikasi, harus ada diskusi. Seorang atasan nggak bisa hanya karena kesalahan kecil lalu tiba-tiba bilang nggak perform. Nah, bagaimana karyawan itu perform dalam program HRD itu yang namanya KPI Pak, KPI. Kemudian keempat, bagaimana menumbuhkan karyawan itu semangat bekerja Pak. Karyawan punya bangga, istilahnya engage ya, merasa ada komitmen, merasa berjodoh dengan organisasi, merasa bangga dengan perusahaan. Nah, program itu kami namakan program corporate culture, program leadership, Pak. Leadership itu sekarang penting sekali, Pak, karena banyak sekali problem di perusahaan. Bagaimana karyawan itu bisa semangat bekerja? Saya selalu ditanya, apa yang menyebabkan karyawan itu semangat bekerja, Pak? Dua. Satu,
bisnis perusahaan itu bertumbuh. Kedua, faktor leader. Kalau faktor leader di dalam departemen itu bagus, ya, itu maka akan membuat karyawan itu betah, karyawan itu happy, dan karyawan itu bisa langgeng di perusahaan, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya tambah sedikit ya. Lalu semua itu bagaimana tadi membangun reputasi, Pak. Saya suka merenung bagaimana saya selalu semangat, Pak. Saya selalu semangat, dan ternyata dalam diri saya ini, Pak, ada enam filosofi, Pak. Ada 6 filosofi yang selalu ini saya mau sharing sedikit nih. Yang pertama tentu belajar, Pak. Ya, tentu belajar itu penting sekali. Bahasa Mandarinnya itu adalah xie tao le, huo tao le. Belajar terus sampai sama siapa aja. Jangan pernah merasa, wah saya udah manajer, wah saya udah. Tetap kita harus belajar, Pak. Tetap ditegur sama atasan, ditegur sama owner, kita belajar. Kita belajar dari kelebihan orang, kita belajar dari kegagalan orang, kita belajar apa sebabnya terjadi peristiwa ini, apa sebabnya di dalam perusahaan ini. Wah, itu memperkaya diri kita. Filosofi hidup kita yang pertama B itu adalah belajar. Yang kedua itu adalah berkarya, Pak. Berkarya. Harus ada sesuatu inovasi, harus sesuatu ide-ide baru. Nah, artinya satu hari nggak berkarya, wah kita merasa kita bisa berkarya melalui ide, melalui program. Wah banyak sekali, Pak, dan ide dan program yang nanti saya bisa sharing kalau ketemu Pak Hari ya. Itu B yang kedua, yaitu adalah berkarya. Nah, ketiga itu adalah berbagi, Pak. Berbagi. Udah nggak salah lah kita berbagi. Dulu, Pak, awal mulai saya jadi konsultan, dulu waktu saya jadi direksi di perusahaan, kalau saya bantu orang, saya berbagi, Pak. Nolongin orang, nolongin bos-bos, ya bantu bos-bos itu free, Pak, free. Suatu ketika 2011 ada seorang teman namanya Bapak Rano yang ketika dia telepon saya, setiap gua butuh cari orang nih, sikap bakal headhunter itu seperti itu. Lalu saya bilang sama teman saya nih, Pak, sekarang ini udah nggak bisa free loh, Pak. Saya akan cas nih karena saya udah independen nih. Lalu teman saya bilang, oke, lu cas aja. Nah, itu karena berbagi, Pak. Dulu saya berbagi, berbuat baik. Sekarang begitu saya ngomong saya cas, teman saya, oke, lu cas saja. Nah, saya pernah bantu, Pak. 12 tahun yang lalu saya pernah bantu seorang bos gede, Pak. Saya nggak mau sebutin namanya. Saya bantu secara tulus, Pak. 12 tahun kemudian, si bos itu panggil saya lagi. Dan saya dibayar, Pak. Saya dibayar mahal, Pak, sama si bos itu. Bukankah itu yang namanya berbagi? Bukankah itu yang namanya hukum karma? Nah, itu yang namanya berbagi ya, Pak. Kemudian yang keempat itu berlatih, Pak. Kita berlatih kesabaran, kita berlatih kebijaksanaan. Berlatih itu adalah wah bagus sekali, Pak. Berlatih kita bisa kita bisa banyak kemajuan kalau kita mau berlatih meditasi, ikut retret, ya itu namanya berlatih, Pak. Itu berlatih. Ije pusiu, ije kong, ije siu lai, ije kong. Ada pepatah Mandarinnya bagus, Pak. Satu hari kita nggak berlatih, satu hari itu kosong, Pak. Satu hari kita berlatih, satu hari itu kita merasa berarti dalam hidup kita. Nah, kemudian B yang kelima itu tentu kita berdoa. Ya, berdoa tiap pagi. Ya, saya baca Pase Pavo, ya, kemudian ada Tapeco, kemudian menyebut nama Buddha, Bodhisattva, segala macam, Pak, ya. Itu nama-nama guru-guru saya sebutin, nama Bodhisattva. Itu berdoa. Nah, saya selalu berdoa supaya ada zihui, Pak. Pai chongming, pai zihui. Nah, supaya ada kebijaksanaan bertambah, Pak. Dan yang terakhir itu adalah berbakti, Pak. 6B, Pak, berbakti sama keluarga, berbakti sama orang tua, dan itu adalah filosofi hidup saya, Pak, yang bisa membuat saya selalu semangat, selalu optimis, ya. Nah, itu, Pak, poinnya. Nah, sekarang sebelum masuk kesimpulan, mungkin ada tanya jawab ya. Nanti ada kesimpulannya, Pak, ya. Oke, silakan, Pak. Nanti saya kesimpulannya ya. Kasih saya waktu 5 menit kesimpulannya ya, Pak Hari ya. Oke, silakan Pak Hari. Oke, luar biasa ini Pak Setia ini ya. Memang ini saya baru menemukan ini ya. Kalau memang konsultan kalau sudah ngomong yang menangani human resources ya sudah biasa ngomong. Saya baru ngomong satu kasih pertanyaan, jawabannya sudah 30 menit. Jadi kalau saya kasih satu pertanyaan lagi 30 menit sudah habis, sudah nggak perlu lagi. Iya. Oke. Ya. Oke, luar biasa dan sangat begitu menginspirasi. Saya pikir itulah sebabnya mungkin Pak Setia saya melihat perkembangan karir yang sangat bagus ya. Artinya sekarang pun sudah menjalankan konsultan. Tips-tips yang tadi Pak Setia sudah jalankan itu
mendukung dan akhirnya membuat bukti. Maksud saya bukti contoh adalah ya inilah yang dijalankan sehingga Pak Setia berkembang di dalam kehidupan ini dan maju di dalam karir, dan sekarang bisnis pun jadi lancar gitu ya. Jadi orang-orang semua perusahaan-perusahaan besar rata-rata memakai jasa dari Pak Setia. Nah, ini filosofi yang diberikan mungkin Pak Setia sebagai pengalaman hidup, boleh kita pegang ya, boleh kita juga aplikasikan di dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu kita. Nah, baik Pak Setia, ini saya luar biasa mau nanya apapun sudah banyak semua dibahas gitu. Nah, kalau gitu beginilah Pak Setia ya. Dalam hidup ini kan kadang-kadang kan kita suka jatuh bangun ya Pak. Kadang-kadang naik ke atas, kadang-kadang turun di bawah ya. Nah, kalau lihat dari perjalanan hidup Bapak kan kelihatannya tuh lompatannya bagus-bagus gitu ya. Apakah selama perjalanan karir Bapak, terus kemudian Bapak mengalami satu hal yang mungkin jatuh atau mungkin merasa merasa kegagalan begitu. Nah, bagaimana Bapak bisa ngatasi itu dan apa caranya Pak? Mungkin kita bisa belajar lagi tuh Pak dari situ. Makasih Pak. Ini tentu ini bukan 30 menit Pak, 5 menit aja saya jawabnya. Ya, Pak, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan Pak. Setiap orang pasti pernah mengalami hampir dia gagal, Pak. Ya, setiap orang Pak pasti punya satu titik di mana dia mengalami kesulitan, di mana dia mengalami kegagalan, di mana dia mengalami semua yang tadi ya, kesulitan segala macam ya. Tentu saya akan sharing Pak 2 poin Pak. Saya dulunya itu saya nggak ini Pak, saya nggak berani bicara ke Pak umum Pak. Makanya ketika Pak Hari bilang ada program public speaking itu bagus sekali Pak Hari itu. Bagus nih, banyak orang butuh nih. Nanti saya kenalin ya ke banyak perusahaan manajer-manajer yang kalau public speaking mereka gemeter Pak. Maksudnya gini Pak Hari, lagi bicara, lagi presentasi di depan saya, mereka lancar Pak. Lancar Pak. Ya. Tapi begitu taukenya masuk, begitu ownernya masuk, hilang Pak semua apa yang dipresentasi Pak. Oke, nah saya dulunya Pak nggak berani Pak presentasi Pak. Ada kesulitan dalam diri saya. Saya menyadari Pak, cita-cita waktu ambil psikologi mau jadi konsultan. Umur 40 tahun saya cita-cita mau jadi konsultan. Nah itu terpenuhi Pak. The law of attraction Pak itu terpenuhi Pak. Tapi saya tahu waktu saya masih kuliah itu saya orangnya pemalu. Saya nggak berani berbicara di depan umum. Kesulitan. Saya menyadari itu kesulitan. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Apa yang saya lakukan Pak Hari? Saya bersyukur Pak. Tahun itu Desember tahun 1996 saya ke Fokwangsan Pak. Saya ke Fokwangsan disponsori oleh Bapak Siwi Honoris. Karena waktu itu saya kerja sama beliau. Nah, pada saat itu saya ke Tapetian, Kuan Sim Pusa, Bodhisattva Kuan Im Pusa. Di situ saya berlutut Pak. Saya mohon supaya saya bisa punya kemampuan seperti itu. Dan hari ini kemampuan itu saya punya Bapak Ibu. Itu satu contoh ya. Kemudian kedua Pak, suatu ketika saya ini waktu saya berkarir di sebuah perusahaan Pak yang jadi direksi, saya dipanggil Pak. Saya dipanggil sama owner, sama presiden direktur, sama CEO-nya. Beliau katakan, Setia, 2 bulan lagi kamu selesai bekerja di perusahaan ini, alias di PHK Pak. Alias di PHK. Nah, 2 bulan lagi perusahaan mau lakukan efisiensi. Bayangin aja Pak, direktur HRD di PHK Pak. Nggak apa-apa, karena saya ya yang jelas bukan dia Agung Podomoro Pak, bukan di modern, bukan. Saya ini. Nah, Pak, apa yang saya lakukan pada saat itu? Ya Pak, saya terima keputusan Pak. 2 bulan lagi saya berhenti. Oke, Pak, izinkan saya nanti siang saya mau pamit, mau meninggalkan, mau ada izin Pak. Saya bilang, lalu CEO-nya bilang, oke, silakan. Apa yang saya lakukan Pak Hari? Saya ke sebuah wihara di Jakarta yang terkenal, yaitu Wihara Dhammacakka Jaya Sunter Pak. Di Uposatha di situ saya berlutut Pak. Saya berlutut. Saya menyerahkan semua kegalauan, kesedihan segala macam. Gila. Dari direktur langsung 2 bulan lagi kehilangan loh. Kehilangan kerja segala macam loh. Waduh. Tapi saya lihat Sang Buddha, saya serahkan ini. Mohon dibuka jalannya.
Itu doa saya, Pak. Itu doa saya. Nah, pulang ya dukungan keluarga, lalu bilang sama istri, lalu istri bilang, kamu korupsi enggak? Enggak. Saya bilang enggak. Kamu menipu orang enggak? Enggak. Kamu selingkuh enggak? Enggak. Tiga-tiganya enggak. Tenang, kamu pasti ada jalan, kata istri saya. Jadi dukungan keluarga, dukungan istri, dukungan sama yang di atas ya, para Buddha, Bodhisattva itu yang membuat saya bisa turnover Pak, yang tadinya profesional, akhirnya tepat ketika usia saya 40 tahun, saya jadi konsultan, dan ketika saya ingat lagi cita-cita saya waktu ambil psikologi, ternyata itu terpenuhi Pak, terpenuhi jadi. Nah itu Pak, jadi ketika kita ada kesulitan yang saya selalu katakan tuh, yang pertama dukungan keluarga, yang kedua tentu dukungan agama kita, Pak, dengan para Buddha, Bodhisattva, dan Dewa, itu betul-betul, Pak. Itu betul-betul yang bisa ngangkat kita dari kesulitan, Pak. Saya udah sering ketemu, Pak. Ada orang, Pak, ada teman saya, Pak. Saya nggak boleh sebutin, Pak. Ada teman saya, punya istri, punya anak, nggak ada pekerjaan, udah mau bunuh diri, Pak. Udah mau bunuh diri. Hari pertama, hari di mana dia mau bunuh diri, dia buka pintu, dia lihat ada pengemis di rumahnya. Lalu dia sadar, Pak, pengemis aja punya semangat, kenapa dia harus bunuh diri? Dia datang ke sewihara, Pak. Dia bantu wihara selama 2 tahun 3 tahun, ya. Dia bantu secara gratis, Pak. Secara ini ya dia bantu sincere lah. Hari ini dia jadi manajer di sebuah perusahaan besar, Pak. Itulah karena itulah dukungan, Pak. Nah, jadi Pak Hari, kesulitan yang kita hadapi apalagi sekarang ini, Pak ya. Sekarang ini kita tentu sandaran kita adalah dharma, Pak. Sandaran kita adalah keluarga, sandaran kita itu adalah ilmu. Bante Dhammananda, salah satu guru saya, udah pernah ngajarin saya, Pak. Kita akan sukses, ya. Kita akan sukses kalau kita punya ilmu, kalau kita punya networking, kalau kita punya ya segala macam itu ya, ya ilmu segala macam yang tadi yang saya share kebaikan itu, Pak. Apapun kesulitan kita, Pak. Guru saya juga salah satu guru saya itu Su Sehwa. Dia kenal nggak Su Sehwa? Dia mengajar kita harus kau suci. Kita harus mengandalkan kita, Pak. Kita harus mengandalkan kita. Ketika kita jatuh, kita sendiri yang bangkit. Maka oleh karena itu Pak Hari, saya selalu katakan kalau di perusahaan, saya selalu katakan, saya ini bukan motivator loh. Saya bilang, saya ini bukan motivator. Karena motivator paling hebat itu adalah diri kita sendiri. Betul? Motivator paling hebat itu diri kita sendiri. Motivator paling hebat itu adalah orang tua kita. Motivator paling hebat itu adalah guru kita. Saya bukan. Jadi saya cuma sharing aja, saya bilang. Begitu Pak Hari menjawab pertanyaan Bapak. Nah, 5 menit betul ya. Udah 10 menit lebih, Pak. Udah masuk kesimpulan ya. Udah masuk kesimpulan. Saya suka Pak kesimpulannya. Kasih saya waktu 5 menit ya. Belum, sebentar lagi ya. Oke. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, jadi ini adalah perjalanan hidup ya dari Pak Setia ya. Jadi saya memang tahu beliau ini memang sangat bagus sekali dan cemerlang dalam karirnya ya. Dalam usia muda tadi beliau juga sudah sharing ya. Tetapi itu prinsip-prinsip yang tadi beliau sudah bicarakan. Kalau Anda bisa berdoa dengan kepercayaan Anda sendiri. Apapun agama Anda, semua yang kita yakini, asal kita yang meyakini dengan niat yang tulus, dengan pasrah, dengan ketulusan hati yang memang sungguh-sungguh, ya saya yakin doa kita suatu ketika pun akan dijawabkan, gitu ya. Ya kalau Pak Setia adalah ya doanya dengan caranya beliau, ya Anda dengan caranya Anda, apapun agama Anda silakan. Nah yang pasti adalah menurut saya begini teman-teman, ini adalah Pak Setia adalah satu cara bagaimana kita membangun kehidupan ini. Nah, saya kembali ke pertanyaan dulu ya, sebelum kesimpulan ya, Pak. Jangan nih, Pak, karena ilmu Bapak banyak ini soalnya. Oke, nah sekarang sudah begitu banyak Bapak capai dalam kehidupan ya. Sebetulnya kita udah lihat dari perjalanan, sehingga dari tadi Bapak bilang gagal itu pun ternyata orang bilang seperti blessing in disguise gitu ya. Satu berkat di kesulitan. Jadi kadang-kadang kesulitan itu malah bisa jadi berkat buat kita gitu. Karena jadi setelah itu Bapak akhirnya bisa punya bisnis sebagai seorang konsultan. Nah, kira-kira sekarang perjalanan Bapak yang sudah sekian lama ini menjadi seorang konsultan, menangani banyak begitu perusahaan-perusahaan besar, apa sih Pak kira-kira ke depan cita-cita yang Bapak ingin mau capai nih? Nah, ini saya pengen tahu. Bapak nih
antara saya lihat nih antara duniawi dan spiritualnya jalannya seimbang gitu kan. Nah, ini saya juga pengen tahu nih kira-kira gimana ini, Pak. Baik, makasih. Nah, ini 2 menit aja, 2 menit aja nih. Jadi betul ya Pak Hari, Bapak Ibu, saya suka berpikir merenung. Memang betul Pak, semua bagi saya itu setiap kesulitan, kegagalan itu adalah berkah bagi kita ya Pak, bagi kita ini. Seandainya saya mulai jadi konsultan HRD sekarang ini udah telat Pak. Udah telat, kondisi lagi begini segala macam, bla bla bla, udah telat Pak. Tapi karena saya udah mulai dari 2011 dan udah punya istilahnya udah punya langganan, udah punya reputasi. Nah, itu saya masih bisa survive dan saya sangat bersyukur sekali ketika saya udah mulai di tahun 2011 itu ya Pak ya. Nah, Ya, lalu ke depannya itu tentu saya masih punya satu cita-cita, saya punya keinginan bahwa saya bukan hanya bisa memberikan jasa saja, tapi juga saya bisa melakukan satu bisnis ya, bisa ada produknya Pak, ada produknya. Jadi kalau HRD kan jasa ya Pak ya. Jadi ya, ada produknya, entah itu produknya properti, entah itu produknya nanti produk apa, sehingga saya juga bisa membesarkan perusahaan sendiri dengan produk yang akan saya jalanin Pak. Jadi itu yang sedang saya perjuangkan untuk masa depan, karena menurut saya masa depan itu harus kita ciptakan Pak. Masa depan itu bukan sesuatu yang kita mimpikan, tapi harus kita ciptakan. Dan saya mengarah ke sana, Pak. Bukan hanya jasa saja, tapi juga ada produk yang kita bisa hasilkan nantinya, Pak. Itu, Pak, yang masih ada satu cita-cita itu ya, Pak ya. Karena hari ini kita ngomongin duniawi, ya sudah duniawi. Bagi saya, Pak Hari, urusan duniawi, saya punya moto never be enough. Tidak pernah merasa cukup, Pak. Kalau urusan duniawi ya, Pak. iya, iya. Kalau tapi kalau misalnya urusan agama, urusan spiritual dan segala macam, enough is enough gitu. Cukup dan cukup. Maksudnya apa? Jangan pernah nawarin saya jabatan apapun juga dalam organisasi. Wopuyau. Saya nggak mau, Pak. Enough is enough. Nah, itu dari sisi spiritual ya, Pak ya. Kita nggak boleh campur, Pak. Kalau kita campur urusan duniawi, tapi kalau kita campur kita jadi hang, Pak. Duniawi ya never be enough. Terus harus berkembang. Ciptakan banyak lapangan kerja Pak. Saya mau ciptakan banyak lapangan kerja. Karena apa? Karena filosofi lagi-lagi itu uang kecil saya mau ambil Pak. Uang kecil saya mau ambil. Saya nggak pernah meremehkan uang kecil Pak. Uang kecil saya mau, uang menengah kita harus raih, apalagi uang gede kan Pak. Harus kita ke ujung langit pun kalau misalnya ada duit kita kejar Pak. Saya Ya, kemarin Pak, jam 2 hari Pak, jam 3 pagi dari rumah ke bandara, dari hotel ke bandara jam 2 pagi. Wah itu Pak, karena apa? Demi Chen, uang. Itu duniawi Pak. Nah kalau misalnya uang kecil itu apa? Uang kecil kita juga harus cari Pak. Teman-teman yang mengalami kesulitan, mulailah dengan cari uang kecil Pak. Itu masih banyak Pak. Ada teman nawarin air, kita jualan. Ada teman nawarin makanan, kita apapun yang kita bisa jual, itu namanya uang. Kita harus mulai uang kecil. Karena apa Pak? Seorang teman saya, seorang pengusaha mengajari saya, Setia, suatu ketika kalau kamu hanya melayani satu klien aja, kamu tetap harus melayani dengan sincere. Kamu harus melayani dengan tulus, karena itulah yang akan membuat kamu berkembang, Pak. Nah, itu yang beliau katakan. Oke, kita masuk kesimpulan nih ya, Pak ya. ya, Kesimpulan ya. silakan Pak. Oke. Oke, Oke, silakan. kesimpulan 5 menit, Pak. Yang pertama, saya tentu menggunakan kesempatan ini, Pak, Bapak Ibu, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, rasa bersyukur kepada orang tua saya, kepada istri, kepada anak ya, kepada sahabat, para guru yang mendukung karir. Kemudian kedua kepada guru-guru saya, kepada guru-guru psikologi Ibu Lis ya, kemudian ada guru Pak Setia Mulia, Pak Setiawan. Nah, oh ya tadi saya kenalkan sedikit ya. Jadi tadi mengenai keluarga istri saya, Ibu Yuliani Kurniawan juga seorang psikolog Pak. Beliau juga seorang psikolog nih. Ya, nah beliau banyak bantu lah, banyak dukung, banyak sekali itu ya.
Oke, the best partner ya Pak ya. Kita ngomong the best partner ya. Nah, tadi yang kedua, guru-guru ya, guru. Nah, kemudian saya juga mau terima kasih kepada atasan saya, ya mulai dari Bapak Anwardi Kusman, kemudian Bapak Lee Chok Song dan keluarganya. Dua nama ini sudah meninggal dunia. Kemudian atasan saya, Pak atasan pertama di HRD, Bapak Handiono, kemudian Bapak Dr. Edi Irawan yang promosi saya jadi supervisor, kemudian Bapak Bambang Rosihan, nah kemudian Bapak Weli Chandra direksi, ya kemudian Bapak Siwi Honoris yang tentu ownernya yang mempercayai saya sebagai manajer, kemudian ada Bapak Trihatma juga, Bapak Trihatma Kusuma, kemudian ada Pak Michael Widaya, ya kemudian Pak Teki Mailowa, nah itu dan tentunya semua owner, semua tauke, semua bos yang ada ya 60 company dan ditambah lagi 3 company yang sekarang yang klien baru kami Pak. Itu semua owner itu tentu adalah yang membesarkan kami Pak di urusan karir ini sebagai konsultan HR Pak. Terima kasih ini Pak. Kemudian Pak, kesimpulan kedua itu adalah Pak, apapun yang kita kerjakan dalam menghadapi situasi sekarang ini, kita harus berkarya, kita harus berucap, kita harus berpikir sesuai dengan hati nurani. Hari Minggu saya bertemu dengan seorang sahabat, Pak. Lalu saya katakan, Pak, silakan datang ke kantor kami, Pak. Silakan datang ke kantor kami, itu alamatnya. Karena kantor ini adalah sebuah kantor yang memang kami mendoakan supaya kantor ini bisa bermanfaat untuk diri kami, untuk keluarga, dan untuk masyarakat luas, Pak. Untuk masyarakat luas. Nah, ketika saya ngomong ini, sahabat saya senior ini, ya termasuk family juga, yaitu beliau katakan pada saya, beliau bernama Pak Indra Wijaya, beliau katakan begini Pak, Setia, dengan serius beliau katakan, kalau betul lu ngomong itu berkait hati nurani Pak, hati nurani ini, bahwa kantor ini memang untuk masyarakat luas, untuk keluarga, dan untuk diri sendiri. Kamu ingat, kamu catat, Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, para dewa akan di belakang kamu, akan mendukung usaha kamu. Wah, saya dengarnya langsung semangat Pak, langsung semangat. Wah, seger sekali Pak. Nah, itu yang saya mau sampaikan poinnya dengan karakter Chi, ya, creativity, humble, integrity, dengan tadi ilmu, jam terbang, kebaikan, kita pasti bisa bertumbuh, kita pasti bisa sukses, Pak. Ketika pada saatnya ada orang yang memberikan bantuan pada kita, terima. Ketika pada suatu ketika ada orang yang mengkritik kita, memberikan saran kita, kita terima karena itu bagian dari contoh belajar, Pak. Menerima kebaikan dari 10 penjuru, kita juga harus memberikan ya, menerima kebaikan dari 10 penjuru, memberi kebaikan 10 penjuru. Itulah yang harus kita lakukan saat ini, sepang lai, sepang ci, karena Pak, kondisi sekarang memang memang lagi kurang, tapi ya itu Pak ya, kondisi ekonomi, tetapi percayalah ya, mau kondisi apapun juga, kalau kita siap, kita pasti bisa melewatinya dengan mantap ya. Seperti Pak Hari ini, ya ilmunya juga banyak. Saya senang nih, saya mau belajar sama Pak Hari nih. Oke Pak Hari, itu kesimpulannya Pak. Thank you Pak. Silakan Pak. Pak Setia, wah ini memang satu hal keunikan dari Pak Setia di pembicara kita malam hari ini ya. Saya nggak perlu banyak nanya, semua sudah dibahas semua, tuntas semuanya sudah dibahas ya. Jadi ya enak sekali kalau saya ketemu pembicara yang begini gitu, semua sudah nggak terlalu banyak yang ditanya. Nah, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kesimpulan sudah juga diborong, jadi harusnya saya memberikan kesimpulan, sekarang sudah diborong juga sama pembicara Pak Setia. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan lagi, hanya mungkin yang saya ingin mengingatkan ya, mengingatkan dengan apa yang tadi kita dengarkan cerita dari Pak Setia. Ya, temanya kita hari ini adalah Chi yang tadi dikatakan oleh Pak Setia. Chi itu adalah creativity. Jadi kita jadi manusia, kita harus punya kreativitas. Ya, kalaupun jalan kita mentok, coba cari jalan yang lain gitu ya. Kalau nggak bisa lurus, belok sedikit. Coba ambil satu filosofi namanya filosofi semut. Kalau filosofi semut kan kalau begitu kita taruh tangan kita menghalangi dia jalan, dia pasti entah ke kiri atau ke kanan. Halangi lagi dia ke kiri atau ke kanan. Jadi nggak pernah berhenti. Nah, jadi orang harus kreatif kalau kita mau berkembang. Kemudian haknya adalah menjadi orang yang humble. Humble itu jadi orang yang rendah hati. Artinya Pak Setia ini memang
orangnya humble. Saya tahu dari dulu gitu ya, orangnya humble, artinya rendah hati gitu. Padahal beliau masih muda aja udah jadi direktur, sudah jadi direksi. Saya masih jadi manajer, beliau sudah jadi direktur gitu kan. Jadi orangnya humble gitu, berteman gitu ya. Lihat saja dari tadi berbicara pun ya dengan begitu berapi-api ya, tidak mengaku sebagai motivator. Ya, saya bilang beliau ini adalah provokator gitu kalau menurut saya. Ya, jadi humble, jadi rendah hati. Nah, dengan kerendahan hati, orang akan senang bergaul, orang akan senang juga mungkin berbagi kepada kita. Dan itulah sebabnya mungkin jalan karir dari Pak Setia dalam waktu singkat itu bisa capai di puncak, ya. Dan yang terakhir adalah I-nya, CHI ya, I, ya, integrity. Dan saya yakin ini adalah hal yang paling penting, ya. Kalau kita hidup di dalam kehidupan kita ini, kita sering menipu orang, sering melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain, sering melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Saya rasa alam semesta pun tidak mendukung itu, ya. Dan itu adalah integritas kita, bagian dari kehidupan kita, pribadi kita, attitude kita, sikap kita. Nah, kalau sikap kita, integritas kita bagus, orang akan bilang gitu, oh itu kalau kamu mau pakai HRD ya, konsultan nggak usah jauh-jauh, itu ada Pak Setia, hebat ya, luar biasa karena integritasnya sudah terakui, sudah terjamin ya, mengelola perusahaan-perusahaan besar begitu. Nah, jadi semua orang kalau kita dengar baik, seseorang itu kita dengar baik, orang akan merekomendasikan kita kepada orang-orang yang lain. Nah, di dalam kondisi ini, seperti tadi Pak Setia juga sudah bilang, itu sangat kita perlukan, teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi, inilah yang kunci yang beliau berikan kepada kita malam hari ini. Anda jalankan, semoga Anda juga bisa mampu meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Kalau Anda misalnya sekarang lagi sedang ingin bertumbuh, ya jalankan supaya kehidupan Anda terus bisa berkembang maju. Baik, Pak Setia, terima kasih nih ya. Banyak sekali ilmu hari ini sebetulnya yang saya dapatkan gitu ya, dan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Dan tentunya ini kebaikan yang Bapak juga berikan, tentunya juga bisa dapatkan berkat juga nanti dari Yang Kuasa atas semua kebaikan yang Bapak. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan ya, diberikan berkat dan juga panjang umurnya nih Pak ya, supaya bisa sering-sering bagi-bagi kebajikan juga nih. Oke, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian, dan minggu depan kita akan berjumpa kembali, dan silakan Bapak Ibu tolong subscribe dari kita punya Instagram Gema Kebijaksanaan sehingga Anda tahu kira-kira program kita berikut-berikut itu ya. Dan tentunya jangan lupa juga masuk ke dalam channel YouTube Gema Kebijaksanaan supaya Anda tahu mengenai program ini sehingga bisa ilmu yang bagus Anda bisa dengarkan kembali. Dan kalau itu bermanfaat, Anda boleh share kepada orang lain supaya memberi manfaat juga kepada yang lain. Nah, minggu depan ini ada satu orang guru juga ini ya, dan saya belajar tentang entrepreneurship dari beliau ini juga ini. Lulusan dari Australia, namanya Jonathan Goulton. Ya, dia seorang CEO dan co-founder dari Indonesian School of Entrepreneurship. Ya, jadi teman-teman kalau mau belajar bagaimana membangun mindset entrepreneur, mau menjadi seorang pengusaha, nah minggu depan Anda harus hadir dan ajak teman-teman Anda supaya belajar bagaimana mindset entrepreneur itu ada di dalam diri kita. Nah, beliau akan kasih tips dan beliau ini sangat banyak sekali mendukung entrepreneur orang-orang UKM ya, UKM di Indonesia, dan sudah mungkin beliau akan banyak sharing tentang hal tersebut untuk kita semuanya. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan jangan lupa minggu depan akan hadir kembali ya. Nah, itu minggu depan dengan jam yang sama. Nah, berikutnya kita juga selain program untuk pengembangan ini, kita juga menyediakan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang kita mendonasikan sebagian dari hasil yang kita dapatkan untuk mereka-mereka agar mereka bisa kita berbagi aja untuk kehidupan mereka. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin membagikan energi yang sama dengan kami semua, silakan Anda boleh donasikan berapapun nilainya, dan itu kegiatan itu juga kita jalankan secara rutin ya.
Tapi rutinnya itu mungkin dalam berapa bulan kemudian ya, tidak setiap minggu ya, sahabat-sahabat, karena kita harus survei lokasi dulu, kita harus cari tempat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau Anda ingin menyatukan energi, silakan Anda bisa berbagi dengan kami semua untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, demikian saudara-saudara, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita sudah mendapatkan satu hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan bisa membawa sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi kepada Pak Setia, saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga semua kebaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Pak Setia Wijaya. Terima kasih sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dan terima kasih Pak Setia. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, saya lihat ya. Ya.